Ketika petugas ini berhasil mendobrak pintu kamarnya Josh, mereka di sini kaget guys, karena di dalam kamar tersebut sudah terpapang sebuah kerangka manusia yang sedang duduk di atas sofa guys. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Detektif Satria. Oke guys, jadi di kesempatan ini saya akan bercerita sebuah kasus kematian seorang wanita asal London, yang dimana kematiannya ini baru diketahui oleh orang-orang setelah 3 tahun sejak kematiannya guys. Nah, kok bisa orang tidak tahu kalau ia sudah meninggal 3 tahun guys? Nah, penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Tanpa perlu banyak cakap, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go! Oke guys, jadi di hari yang berbahagia ini saya akan membawa cerita tentang kematian seorang wanita yang bernama Josh Carol Vincent guys, asal London. Ia lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1965 di Hammersmith, London, Inggris guys. Dan ia dibesarkan di Fulham Palace Road guys. Ayahnya bernama Lawrence, keturunan Afrika yang bekerja sebagai tukang kayu guys. Dan ibunya bernama Lairis yang bekerja sebagai ibu rumah tangga guys. Dan Josh ini adalah anak kelima guys dari 5 bersaudara. Jadi dia ini ada mempunyai 4 saudara perempuan guys. Lalu pada saat Josh masuk usia 11 tahun, ibunya pun meninggal guys karena operasi. Dan setelah itulah Josh pun diasuh oleh keempat kakaknya tadi guys. Namun tidak lama setelah itu guys, entah kenapa Josh ini menjadi renggang dengan kakak dan ayahnya tadi guys. Dan bahkan kabarnya Josh ini mengaku kepada orang-orang kalau ayahnya itu telah meninggal guys di tahun 2001. Yang padahal semua itu tidak benar guys. Nah, kemudian orang tuanya ini sebenarnya pernah tinggal di Grenada guys. Kemudian pindah ke London pada tahun 80-an guys. Jadi Josh ini dikenal sebagai wanita yang berpribadi menarik, pintar dan cantik guys. Kemudian Josh pun menempuh pendidikan di sekolah Melcombe Primary School guys dan Fulham. Tapi entah kenapa pada saat ia berusia 16 tahun, Josh ini keluar dari sekolah tersebut guys tanpa ada alasan jelas. Kemudian selain itu dia pun pernah bergabung di industri musik guys. Dan pernah juga ia menghadiri konser Wembley tahun 1990, yaitu acara Nelson Mandela. Disitulah ia kemudian bertemu dengan Nelson Mandela dan juga berjabat tangan guys. Dan lalu pada tahun 1985, Josh pun bekerja di OCL Kota London guys sebagai sekretaris. Dan kemudian pun ia bekerja di Chi Ito dan Lau Bentur guys, sebelum ia bekerja di Ernst & Young guys. Jadi ketika ia bekerja di Ernst & Young, ia bekerja di sana selama 4 tahun guys di bagian departemen pembendaharaan. Namun pada tahun 2001 Josh pun resign dari tempat kerjanya itu guys tanpa alasan yang jelas, sama kayak dia sekolah tadi guys, tanpa ada alasan yang jelas. Dan kemudian pun ia tinggal di sebuah apartemen di London, yang dimana apartemennya ini khusus menampung perempuan korban kekerasan guys. Dan juga selain itu dia bekerja di sebuah hotel murah guys sebagai petugas kebersihan. Nah, pertanyaannya kenapa ia bisa pindah ke London tadi guys ya. Oke, sekarang kita akan bahas apa alasannya. Selama di periode ini, entah kenapa Josh sudah mengasingkan dirinya dari keluarga, tidak mau lagi kumpul sama keluarganya, termasuk juga dengan teman-temannya guys. Namun ada sumber yang mengatakan kalau Josh itu ada menjalin hubungan dengan seorang pria, dan bahkan katanya ia sudah bertunangan dengan pria tersebut guys. Namun dengan pria itu Josh sering mendapatkan perlakuan kekerasan guys dari tunangannya itu. Hingga pada bulan Februari 2003, Josh pun memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen yang saya bilang tadi guys, tempat penampungan korban kekerasan seksual guys. Nama penampungan ini bernama Metropolitan Housing Trust guys. Di sini Josh juga membayar sewa guys di apartemen tersebut. Nah, lalu pada bulan November tahun 2003, Josh pun dilarikan ke rumah sakit guys karena ia mengalami muntah darah dan penyakit tukak lambung guys. Ia di sana dirawat di rumah sakit tersebut selama 2 hari guys. Nah guys, sesuai yang saya sampaikan tadi, Josh tinggal di apartemen tersebut tetap bayar sewa guys. Pembayarannya itu dilakukan secara otomatis guys. Uangnya langsung diambil dari rekeningnya guys.
Namun pada tanggal 25 Januari tahun 2006, petugas pemilik apartemen tersebut pun mencoba mendobrak ke kamarnya Josh guys, karena sudah lama nunggak nggak bersewa si Josh ini guys. Ketika petugas ini berhasil mendobrak pintu kamarnya Josh, mereka di sini kaget guys, karena di dalam kamar tersebut sudah terpapang sebuah kerangka manusia yang sedang duduk di atas sofa guys, dengan TV dan alat pemanas masih menyala. Kalian tahu guys, ternyata mayat ini adalah Josh guys, yang dimana Josh saat itu sudah berusia 38 tahun guys. Dan selain itu guys, di situ juga tergeletak surat dan juga kado Natal guys di atas lantai tersebut. Dan piring-piring yang sudah menumpuk di wastafel, serta ada makanan dalam lemari es sudah kadaluarsa tahun 2003 yang lalu guys. Nah, kalian tahu guys, kapan si Josh ini meninggal? Jadi, ternyata Josh ini meninggal pada bulan Desember tahun 2003 guys. Jadi tubuhnya ini ditemukan oleh petugas apartemen tadi dalam keadaan sudah menjadi kerangka guys, yang sudah berbau busuk. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang di apartemen tersebut tidak ada yang tahu kalau di kamar Josh itu sudah meninggal sendirinya guys? Sudah 3 tahun loh guys dia meninggal guys. Udah tahun 2006 baru ada orang yang mengetahui, itu pun karena petugas ingin menagih uang sewa Josh guys, barulah mereka tahu. Kan ini menjadi pertanyaan kita guys ya, kenapa tidak ada yang tahu kalau Josh sudah meninggal selama 3 tahun? Oke, ada beberapa alasan guys kenapa tidak ada yang tahu dengan kematian Josh. Pertama, Josh ini orangnya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga dan juga teman-temannya guys. Dan juga tetangga-tetangganya yang di apartemen tersebut memang ada mencium bau busuk, bau bangkai gitu guys. Namun mereka mengira itu adalah bau sampah guys, sebab di bawah kamarnya si Josh ini ada tempat sampah guys. Terlebih lagi guys, TV-nya masih menyala kan, alat pemanasnya juga masih menyala. Jadinya mereka tidak curiga kalau Josh ini sudah tewas di dalam kamarnya sendiri. Lalu tidak lama kemudian datanglah pihak polisi untuk mengidentifikasi. Karena jasadnya sudah menjadi kerangka yang busuk guys, jadinya pihak polisi mengidentifikasi tubuhnya si Josh ini dengan cara mengambil dari catatan giginya guys. Selain itu, pihak polisi juga mencari keterangan dari pihak keluarganya Josh guys. Sesuai dari keterangan dari kakaknya bahwa Josh ini memang ada menjalin hubungan seorang pria dan bahkan ia sudah tunangan dengan pria tersebut. Namun dia mendapatkan kekerasan dari pria tersebut, makanya dia tinggal di Metropolitan Housing terus tadi guys gitu. Polisi yang mendengar informasi dari kakaknya itu, lalu pihak polisi pun langsung mencari pacarnya tadi guys, atau tunangannya tadi untuk diinterogasi guys. Namun di sini pihak polisi tidak juga mendapatkan keberadaan tunangan si Josh ini guys. Selain itu, kakaknya juga ada mengatakan kalau pas waktu si Josh ini hilang, kakaknya ini memang ada menyewa seorang detektif swasta guys untuk mencari keberadaan si Josh ini. Saat pihak polisi memeriksa dalam kamar Josh, memang di sini polisi tidak ada melihat tanda-tanda kriminal guys. Karena kenapa? Pintu kamarnya tidak rusak dan juga di sekitar kamarnya itu tidak berantakan kali guys, cuma tercecer surat, kado, dan juga piring yang masih menumpuk di wastafel tadi guys yang saya jelaskan tadi. Jadi polisi tidak menemukan tanda-tanda kriminal. Di sini pihak polisi berasumsi mungkin si Josh ini meninggal karena penyakit yang dia derita guys, seperti penyakit asma kan dan juga tukak lambung. Itu masih estimasi pendapat guys. Tapi yang menjadi misterinya sini, dia sudah meninggal selama 3 tahun, namun tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya ini. Nah guys, tidak lama setelah itu berita kematian Josh pun diketahui oleh orang-orang ramai guys. Dan juga berita ini pun diketahui oleh seorang wanita berprofesi sebagai produser film bernama Carol Morley guys. Jadi dari berita itu, dia pun membuat sebuah film tentang kisah kematiannya Josh guys, yang berjudul Rim of Life guys, yang dirilis pada tahun 2011. Jadi di film itu membahas tentang kisah hidup perjalanan Josh Carol Vincent guys. Dan Carol Morley mendapatkan referensi film tersebut dengan wawancara dengan kakaknya dan juga teman-temannya Josh dulu guys. Oke guys, itulah tadi cerita tentang kematian seorang wanita asal London bernama Josh Carol Vincent
yang dimana kematiannya ini baru diketahui oleh orang setelah 3 tahun kematiannya, guys. Kalau bisa selama 3 tahun tidak ada yang tahu tentang kematiannya, guys. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan informasi yang kurang lengkap. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.